kebutuhan mereka, misalnya kebutuhan pangan, pakaian, papan, dan sebagainya. Untuk mendapatkan itu semua manusia wajib berusaha keras. Kerja keras tanpa ilmu hasilnya jauh dari sempurna. Lain halnya dengan orang-orang yang berilmu. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan kualitas yang baik. Sebagai contoh real dalam kehidupan ini adalah ketika zaman dahulu, orang hanya menggunakan otot untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makan sedapatnya, hidup tanpa arah, pakaian sekenanya, tempat tinggal di goa-goa, dan sebagainya. Itu semua karena mereka tidak berilmu. Setelah perkembangan kebudayaan, orang mulai banyak yang pandai sehingga taraf hidup dan pola hidup juga lebih baik. Jadi, jelaslah bahwa pada umumnya orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi, maka taraf hidup dan pola hidup mereka lebih baik daripada orang-orang yang berilmu pengetahuan rendah. Gambaran konkret dalam kehidupan ini adalah permasalahan pencari kerja. Jumlah orang-orang yang pandai dengan orang yang pas-pasan sangat timpang. Bagi mereka yang memiliki kepandaian sedang-sedang saja, kesulitan mencari kerja karena perusahaan tidak mau ambil resiko menyerahkan perusahaannya kepada orang yang kurang pandai. Dari sisi kualitas materi juga tampak bahwa orang yang pandai memperoleh penghasilan yang lebih baik daripada orang yang kurang pandai karena jabatan yang diampu juga berbeda. Kemudian, saya akan masuk ke tugas yang kedua, yaitu mencari keutamaan orang yang menuntut ilmu, baik hadis, arti, dan maknanya. Orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Di antara keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu, di antaranya yaitu pertama, memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah 58 ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah 58 ayat 11. Yang kedua, mendapat penilaian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemampuannya menerima pelajaran. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar 39 ayat 9.